Halo semuanya, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kendali PID pada sistem motor DC menggunakan MATLAB dan Simulink. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari bagaimana cara membuat fungsi alih sistem, menganalisis respons sistem lingkar terbuka dan lingkar tertutup, serta memahami pengaruh kendali PID terhadap performansi motor DC. Semoga penjelasan pada video kali ini dapat membantu memahami konsep sistem kendali PID dengan lebih mudah dan lebih jelas. Untuk pertama, sebelum kita membuat fungsi alih lingkar terbuka dan lingkar tertutup, kita perlu mengetahui terlebih dahulu beberapa parameter apa saja yang terdapat di dalam sebuah motor DC. Nah, parameter yang ada di dalam motor DC tersebut adalah berupa momen inersia, rasio redaman, konstanta gaya elektromotor, resistansi, dan induktansi. Setelah kita mengetahui parameter-parameter yang ada di motor DC, kita bisa masuk untuk membuat fungsi alih lingkar terbuka dan lingkar tertutup sistem kendali kecepatan motor arus arah dengan kode MATLAB di bawah ini. Nah, untuk kodenya yaitu seperti ini. Kita masukkan data-data motor arus arah tadi, momen inersia dan lain-lainnya. Kemudian kita akan membuat fungsi alih lingkar terbukanya. Untuk fungsi alih pada motor DC kita menggunakan rumus putaran sistem motor DC adalah sebagai berikut: K dibagi JS plus B LS plus R ditambah K kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan pada denominatornya, yaitu yang CS plus B sama LS plus R ini tadi kita kalikan silang sehingga mendapatkan hasil seperti berikut: C kali L, C kali R, P kali L, P kali R, dan K kuadrat. Nah, setelahnya kita akan masuk ke bagian MATLAB. Nah, ini saya sudah membuat programnya. Jadi itu tadi adalah untuk mendapatkan fungsi alih pada lingkar terbuka. Untuk fungsi alih dari lingkar tertutup sendiri, kita tinggal menambahkan feedback pada hasil dari sistem OL tadi. Kemudian saya juga menambahkan program untuk figur seperti yang bisa teman-teman lihat ini. Ini adalah untuk menampilkan grafik dari respon sistem loop terbuka dan loop tertutup tadi secara bersamaan. Kita run saja, kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, bisa teman-teman melihat pada sebelah bagian kanan ini, di bagian command window, kita mendapatkan fungsi alih dari sistem terbuka tadi. Jadi 0,01 ini numerator atau K tadi dibagi denominatornya. Dan untuk lingkar tertutup perbedaannya cuma di bagian K kuadratnya saja. Nah, dari itu tadi bisa teman-teman lihat semua bahwa grafik respon sistemnya terdapat perbedaan, terlebih pada sistem closed loop-nya. Pada sistem closed loop, respon sistem tidak dapat mencapai 0,1, hanya sebatas di sekitar 0,9. Untuk detail performansi dari sistem terbuka dan sistem tertutup ini kita dapat memasukkan dengan program StepInfo, CSOL, dan StepInfo SIS closed loop tadi. Nah, teman-teman dapat melihat bahwa performansi dari grafik respon sistem terbuka dan tertutup ini adalah sebagai berikut. Untuk rest time di 1,1351 pada sistem terbuka. Untuk settling time-nya 2,0652. Terus settling time-nya, settling minimumnya di 0,0899. Settling max-nya di 0,0998, overshoot-nya tidak ada, undershoot juga tidak ada. Untuk peak-nya yaitu di 0,0998, peak time-nya di 3,6758 detik. Nah, untuk
performansi dari sistem closed loop sendiri, di rise time-nya lebih cepat sedikit di 1,0161, settling time di 1,8471, settling min-nya di 0,0819, settling max-nya di 0,0907, overshoot tidak ada, undershoot juga tidak ada, peak-nya di 0,0907, peak time di 3,0168. Nah, setelah kita mendapatkan fungsi alih ini tadi di closed loop dan open loop tadi, kita masuk ke Simulink untuk melihat lebih detail bagaimana respon dari respon sistem dari yang bagian closed loop ini. Nah, ini saya sudah membuat diagram blok dari yang open loop tadi. Untuk membuat diagram bloknya sendiri, kita tinggal menambahkan di bagian library browser, terus kita ketik step, nah step ini untuk mencari di generator sinyalnya, kemudian untuk fungsi alih ini kita cari di transfer function, kita cari yang di domain waktu. Bentar. Nah, di domain waktu ini kita masukkan, kemudian kita tinggal masukkan parameter-parameter tadi, yang ini adalah numeratornya Bika tadi 0,01, terus kemudian denominatornya kita masukkan nilai yang di bawahnya ini. Untuk S kuadrat sama S dan yang ini kita cuma tinggal buat dengan spasi saja. Oke, setelah kita selesai membuat itu semua, kita tinggal run, kita tunggu compile, dan setelah selesai di run dan di compile, kita klik pada bagian scope ini untuk melihat bagaimana respon dari sistem tertutup tadi. Nah, ini teman-teman bisa melihat bahwa sinyal tertingginya atau respon yang tertinggi yang bisa dicapai dari sistem closed loop tadi hanya di 0,09037. Ini sama seperti yang di performansi pada MATLAB tadi. Nah, 0,0907. Nah, setelah kita mendapatkan ini, kita karena ini belum bisa mencapai set point yang kita inginkan dan test time-nya juga masih sangat lambat juga, kita akan menambahkan kendali PID. Kita tinggal masukkan di sistem PID ini dengan cara yang sama seperti tadi. Kita masuk ke library browser, kita cari PID, nah, PID yang di domain waktu ini kita masukkan ke sini. Setelah itu pada parameter ini kita perlu melakukan tuning terlebih dahulu. Untuk melakukan tuning parameter dan mendapatkan nilai parameter ini, kita perlu melakukan tuning. Untuk melakukan tuning, kita kembali ke MATLAB tadi, terus kita masuk ke bagian apps, kita cari yang PID tuner ini, kita klik saja, dan kita harus menunggu. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Untuk melakukan tuning PID, terlebih dahulu kita masuk ke bagian plan, kita klik plan, terus kemudian kita import
Kemudian ini akan tersedia transfer function dari yang kita sudah buat tadi. Kita pilih yang close loop karena yang akan kita kendalikan dan adalah yang pada bagian respon sistem dari sistem lingkar tersebutnya. Kita import dan untuk hasil respon seperti biasa, ini adalah seperti ini. Dia masih ada overshoot, ada undershoot dan lain-lain. Kemudian kita pilih tipenya, kita pilih PID. Setelah itu kita tinggal memilih bagaimana apa yang kita kendaki. Misal untuk respon time-nya kita pilih yang paling cepat, tinggal di pojokan sebelah kanan. Terus kemudian untuk bagian transiennya kita juga pilih mau seperti apa. Kita pilih yang terbaik tentu saja. Kita cari respon sistem yang paling kecil dan overshoot yang paling rendah. Setelah kita mendapatkannya, kita tinggal pencet di show parameter ini. Kita bisa lihat nilai dari parameter KP, KI, KD-nya. Kemudian kita masukkan saja. Kita kembali ke Simulink tadi. Kita masukkan ke nilai-nilai parameter tersebut. Nah, sebelumnya saya sudah mencari dan membuat dan mendapatkan parameter seperti di bawah ini. Untuk proporsional parameternya 232,6032, integralnya di 691,5262, untuk derivatifnya di 19,5597. Nah, setelah kita masukkan, kita run lagi seperti tadi dan kita lihat bagaimana respon sistem yang terbaru. Seperti biasa, kita harus menunggu. Teman-teman bisa melihat ini adalah respon sistem dari sistem tertutup yang telah kita tambahkan kendali PID tadi. Teman-teman bisa melihat bahwa rest time-nya yang sebelumnya 1 detik, kita hanya membutuhkan di 37,368 milisecond. Itu sangat mempersingkat, dan kita akan membandingkan respon sistem yang ini dengan yang sebelumnya. Teman-teman bisa melihat ada perbedaan yang cukup signifikan antara di kanan yang sudah ditambahkan dengan kendali PID dan di sebelah kiri yang belum ditambahkan dengan kendali PID. Perbedaan pertama adalah di bagian respon sistemnya tersendiri. Di bagian tanpa PID, sistem masih belum bisa mencapai set point di 0,1, sedangkan dengan kontrol PID sistem bisa mencapai di set point kita yang kita tentukan, yaitu di 0,1. Kemudian untuk rest time-nya sangat berkurang dari 0,9 atau 996,328 milisecond menjadi hanya 37,368 milisecond. Nah, tetapi untuk pada sistem yang memakai kendali PID ini terdapat sedikit overshoot karena tadi rest time-nya sangat cepat. Nah, kita mendapatkan overshoot di 1,197%. Ini masih tidak apa-apa karena masih masuk ke toleransi dari overshoot yang diizinkan. Perbedaan selanjutnya adalah nilai pada steady state-nya atau set point tadi. Kemudian untuk amplitudo juga terdapat perbedaan antara dengan PID dan tanpa PID. Untuk tanpa PID amplitudonya di 8,99
2 kali 10 pangkat minus 02. Untuk yang dengan PID kita mendapatkan amplitudo di 9,987 kali 10 pangkat minus 1, atau bisa dibilang ini adalah mencapai 1. Kemudian rest time tadi sudah, sedikit perbedaan, dan di slew rate nya tanpa PID kita dapatkan hasil 72,200 per ks, sedangkan dengan PID slew rate nya kita mendapatkan 21,380 per second. Untuk di bagian tanpa PID kita tidak mendapatkan overshoot atau hanya sekitar 0,502%, dan dengan kendali PID tadi kita mendapatkan overshoot 1,197%. Kemudian pada kendali PID ini undershootnya tidak ada, dan sedangkan ini terdapat error yang masih cukup besar, yaitu di sekitar 0,01. Dengan menambahkan kendali PID ini, kita bisa melihat bahwa sistem motor DC tadi dapat mencapai set point yang diinginkan dengan cukup cepat, dan dengan menambahkan kendali PID ini kita berhasil mengeliminasi dari nilai error yang cukup besar tadi di 0,1 atau 91% dari yang sebelumnya terdapat pada respon sistem dari sistem tertutup motor DC. Nah, itu adalah cara menambahkan dan mensimulasikan kendali PID pada motor DC, dan cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan sudah menonton. Sampai jumpa.